Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kitab Mafahim Yajibu an Sahaha. Bab mengenai masalah maqamul khaliq wa maqamul makhluk. Innal farqa baina maqamil khaliq wal makhluk wa al-haddu al-fasil bainal kufri wal iman. Wa na'taqidu anna man khallata bainal maqamaini faqad kaffara wal a'yadu billah. Pada bab ini menjelaskan tentang posisi di mana perbedaan yang sangat mencolok antara maqam khaliq dengan maqam makhluk. Orang ketika pengen selamat dari segi keimanannya adalah dengan cara bisa membedakan mana ini maqam khaliq atau Allah Subhanahu wa taala dan mana ini maqam makhluk. Secara realita ternyata dalam kondisi ketika ditabrakan dengan sebuah aliran atau ajaran Islam yang bermacam-macam, ini merupakan tema yang sangat sering dibahas oleh aliran-aliran, yang mana dalam bab ini musonef Mafahim Yajibu an Sahaha ini menyindir ya bagi mereka yang akalnya sempit dan juga pemahamannya sempit, ini salah menempatkan, yang mana dengan gara-gara salah menempatkan ini akan terjadinya pencampur adukan mana posisi makom Allah dan mana posisi makom makhluk seperti itu. Jadi tema pada bab ini menjelaskan bahwa had atau batasan antara makom khaliq dengan makhluk itu harus diprioritaskan ya, supaya terhindar dari omongan aliran-aliran yang secara pemikiran itu sangat dangkal sekali gitu. Wa inana bifadlillahi ta'ala na'rifu ma yajibu lillahi ta'ala wa ma yajibu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa na'rifu ma huwa mahdu haqqin lillah wa ma huwa mahdu haqqin li rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ghulbin wala itra'in yasilu ila hadi wasfihi bi khasa'isi rububiyyah wal uluhiyyah fil man'i wal ata'i wal naf'i wal dhurri al istiqlali dunallahi ta'ala sampai selesai. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pegang, terutama kita adalah mengikuti Nahdlatul Ulama, dan alhamdulillah sangat bersyukur sekali bahwa kita sering diajarkan oleh para kiai kita, oleh para sesepuh-sesepuh kita terkait masalah sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasulullah, dan hak mana yang punyanya Allah dan hak mana yang punyanya Rasul. Semuanya itu sudah dijelaskan oleh para guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, terutama di lingkup pondok pesantren ya. Dengan adanya kriteria adanya wajib bagi Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, dengan adanya pemaparan oleh para kiai-kiai, kita bisa menangkap, oh ternyata ini untuk masalah sifat-sifat wajib bagi Allah ini ada 20, terus sifat wajib bagi Rasul ini ada 4, dan lain sebagainya, seperti sifat jaiznya Allah, sifat jaiznya Rasul, dan lain sebagainya. Ini secara tidak langsung kiai-kiai kita itu mengajarkan akan batasannya untuk memisahkan antara makom Allah dengan makom makhluknya, terutama yang sering disebarluaskan terkait masalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang sering disalahpahami bagi sebagian kalangan. Kita menganggap Kanjeng Nabi itu adalah Tuhan, Kanjeng Nabi itu mempunyai sifat ketuhanan dengan landasan
mereka mengatakan seperti itu ketika mereka mendalilkan Al-Quran ketika bahasa Raufur Rahim, terus sifat-sifat yang lainnya, yang mana misalkan dalam Al-Quran ada Bismillahirrahmanirrahim, terus ada lagi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi dari mereka itu menganggap Allah itu ada sifat rahim, kemudian Rasul juga ada sifat rahim. Ini dari aliran yang ya pikirannya dangkal, menganggap Kanjeng Nabi Muhammad itu disamakan dengan Allah gara-gara ada lafaz Ar-Rahim yang sama di dalam Al-Quran. Ketika kita menanggapi aliran-aliran yang seperti itu, sungguh sangat sebenarnya nggak usah diurusin ya. Saking bodohnya mereka, saking pikiran dangkalnya mereka, tidak mau belajar lebih dalam, maka yang terjadi seperti itu. Tapi mau tidak mau ya kita bahas saja. Ya bahas saja supaya mereka itu lebih mengerti terkait mana sebenarnya makom Allah dan mana bagaimana makom daripada makhluk yang sering didaung-daungkan ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk penjelasannya berawal dari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semua alam, dan Allah memberikan penghuni yang ada di bumi juga dilingkupi oleh hukum-hukum Allah. Semua masih Allah alias makhluk itu dilingkupi oleh adanya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berawal dari sini ya, berawal dari adanya batasan jelas antara makom Allah dengan makom makhluk ya. Jadi Allah menciptakan semua alam, yang mana keadaan alam ini semuanya diliputi oleh iradahnya Allah, oleh kekuasaannya Allah. Terus untuk melibatkan manusia, bagaimana cara Allah memberitahukan bahwa yang menciptakan mereka manusia itu adalah Allah, adalah dengan cara diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini secara ilmiahnya seperti ini ya. Nah, Allah menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad untuk diutus ya, bahwasanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk mengesahkan Allah, untuk mereka itu berpikir ya bahwa Tuhan yang patut disembah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah dari kalangan manusia, yang dilahirkan di tanah Arab, juga menggunakan bahasa Arab. Dalam artian Allah memberikan hukum Allah kepada semua alam alias makhluk ini sesuai dengan keadaan dan kadar daripada bentuk makhluknya itu sendiri. Kalau manusia ya sesuai dengan alamnya manusia. Nah, lewat Kanjeng Nabi. Nah, berhubung ini adanya hukumnya Allah, terus yang diamanatkan itu adalah Kanjeng Nabi. Ini membahas Kanjeng Nabi Muhammad ya, sekaligus pembahasan Kanjeng Nabi Muhammad itu perwakilan daripada rasul-rasul yang lain. Nah, berhubung Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah yang diembani oleh Allah untuk mengajarkan risalah-risalahnya, mau tidak mau sangkut pautnya itu adalah membawa hal yang sangat agung, hal yang sangat mulia. Dan nikmat yang paling agung, keterangan banyak sekali untuk mengenai masalah nikmat yang paling agung ini, baik itu di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, adalah diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad, semua dalam lingkup makhluk itu adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari langit, dari bumi, dari tanaman, dari sungai, dari air, dari udara, dari
api dari dan lain-lain. Semuanya itu adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu makhluk yang namanya manusia inilah yang cukup berbeda dengan makhluk yang lain, yang mana dalam diri manusia itu oleh Allah diciptakan nafsu ya. Jadi nafsu. Dengan nafsu ini untuk menghambakan diri kepada Allah ini sangat-sangat susah sekali. Nah, sangat susah. Maka diutusnya Kanjeng Nabi supaya dari manusia yang sering lupanya, sering membangkangnya, dengan diutusnya Kanjeng Nabi jadilah manusia itu manusia yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan diri manusia dan juga jin tidak sesekali kecuali hanya mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, udah selesai seperti itu. Nah, Nabi menyampaikan risalah-risalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau tidak mau supaya terhindar dari ketidakpercayaan umatnya, ketidakpercayaan umat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, juga harus dibedakan dengan manusia-manusia yang lain, seperti itu ya. Contoh semisalnya ini sih secara logika, apakah sama seorang presiden dengan rakyat biasa? Udah situ aja, secara logika seperti itu. Tentu antara presiden dengan rakyat biasa ini sangat mencolok perbedaannya, yang mana presiden kriterianya ini, rakyat biasa ini. Nah, bagaimana kita membayangkan Kanjeng Nabi, bagaimana kita itu pengen yang namanya Kanjeng Nabi itu dianggap harus sesuai dengan manusia biasa. Maksudnya bukan berarti Kanjeng Nabi Muhammad itu dianggap sifatnya itu seperti sifat Tuhan, bukan. Tapi adanya sifat yang melekat dalam diri Kanjeng Nabi itu adalah supaya dibedakan dengan manusia-manusia yang lain, dan itu pun merupakan kerangka dakwah beliau supaya dari sisi manapun beliau itu tidak bisa secara hujah, secara perdebatan itu tidak kalah ya. Makanya dalam diri setiap nabi itu dikasih mukjizat supaya mempercayakan kepada umatnya bahwa beliau adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Bukan berarti Kanjeng Nabi itu ketika ada sifat Rahim, terus Bismillah juga ada lafaz Rahim, terus itu berarti menyandang sifat sifat uluhiyah, kepangeranan, bukan. Karena itu satu sisi Kanjeng Nabi itu merupakan pintu gerbang semua ibadah dalam ruang lingkup manusia, jadi alam manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang ketika ibadah kepada Allah tanpa melalui utusannya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, tentu akan ditolak mentah-mentah. Karena apa? Karena Allah memberikan perjalanan ibadah secara sah itu adalah dengan mengikuti tindak lampahnya Kanjeng Nabi. Karena dalam diri Nabi itu semua itu adalah titah daripada perintah-perintah Allah langsung. Dan kita yang sebagai manusia biasa tidak mungkin bisa langsung kita beribadah kepada Allah terus langsung dianggap sah tanpa melewati Kanjeng Nabi, seperti itu. Jadi Nabi itu adalah pintu gerbang melakukan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tolak ukur kita itu adalah apa yang kita kasat mata, apa yang kita disesuaikan dengan alam manusia itu sendiri, seperti itu ya. Nah, jadi sudah jelas. Jadi perbedaan antara mana makom Allah dan mana makhluk itu sudah jelas.
Jadi dalam diri kanjeng Nabi itu adalah membawa risalah, membawa amanah untuk prinsip kanjeng Nabi kan adalah basyir wa nadhir, hanya sekedar memberi kabar gembira bagi mereka-mereka yang beriman dan memberi membawa menakut-nakuti bagi mereka yang tidak beriman. Hanya itu saja, tidak ada lebih, tidak ada kurang, hanya basyir wa nadhir. Kanjeng Nabi pun terkena hukum akan hukumnya Allah. Nah, cuman bedanya kanjeng Nabi itu dinisbatkan langsung oleh Allah sebagai Rasul, seperti itu. Nah, terus juga kanjeng Nabi kan ummi. Nah, ummi itu maksudnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini bukan berarti kanjeng Nabi ini bodoh atau kanjeng Nabi ini tidak tahu apa-apa. Ini adalah merupakan supaya kaum kafir Quraisy, jadi para masyarakat, menganggap apa yang diwahyukan oleh kanjeng Nabi Muhammad itu bukan buatan dari diri beliau, tapi benar-benar asli dari Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril, seperti itu ya. Makanya untuk masalah kasus makom Allah dan makom makhluk harus dibedakan mana makom makhluk dan mana makom Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Karena dalam diri Nabi itu semuanya itu adalah bentuk rahmat ya, yang diwujudkan berupa Nabi Muhammad SAW. Karena sejatinya dalam diri manusia itu memerlukan yang namanya kekuatan yang lebih besar. Dengan bukti apa? Manusia itu ketika lahir ini kalau misalkan tidak tidak diasuh oleh ibunya dan bapaknya, tentu dia akan mati. Bukti dari sini manusia itu lemah, butuh yang namanya kekuatan yang di atas dirinya. Ketika sudah dewasa, tentu dia akan mencari lagi kekuatan yang lebih besar, dan yang maha besar, yang maha dahsyat, maha besar adalah dari sekian kebesaran itu adalah yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan langitnya, sebegitu lebarnya langit tanpa adanya saka. Coba kenapa enggak jatuh? Terus bumi, sebegitu luasnya bumi, dari mana, siapa yang bisa menciptakan seperti itu? Tentu ada ya kekuatan yang maha dahsyat yang tidak ada bandingannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang sudah menyadari hal itu, tentu akan bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, yaitu apa? Caranya ibadah. Ibadahnya lewat apa? Belum ada petunjuk, belum apa lah, baru Allah mengutus kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kanjeng Nabi diutus itu adalah untuk mereka yang sudah menyadarkan diri bahwa dirinya itu butuh yang namanya kepada Tuhan. Nah, butuh kepada Tuhan untuk apa? Untuk menyadarkan diri bahwa dirinya lemah, butuh yang namanya suatu pertolongan, terus butuh yang namanya segala sesuatu yang dibutuhkan makhluk itu adalah kepada Allah. Nah, berhubung bingung untuk melakukan ibadah bagaimana, nah diutusnya kanjeng Nabi Muhammad, seperti itu ya. Untuk pengkajian kita mafahim ini insyaallah sekian dulu, mungkin bisa berlanjut pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.